Pemirsa, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmadja sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Selain itu, mantan Kapolres Ngada diduga menyalahgunakan narkotika dan menyebarluaskan konten pornografi anak. Lantas, secara psikologis, apa yang menyebabkan seorang aparat penegak hukum dapat melakukan tindak kejahatan? Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmadja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka AKBP Fajar Widya Dharma terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Selain itu, mantan Kapolres Ngada diduga menyalahgunakan narkotika dan menyebarluaskan konten pornografi anak. Dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS, Jabatan Pamenian Mapolri, ex-Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan etik, tersangka AKBP Fajar Widya Dharma melakukan pelanggaran berat dan dijadwalkan pada 17 Maret menjalani sidang kode etik profesi Polri dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selain sanksi etik, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Polisi telah memeriksa 16 saksi dan mengamankan barang bukti 3 unit handphone dan sedang diperiksa di laboratorium digital forensik. Lantas, secara psikologis, apa yang menyebabkan seorang aparat penegak hukum dapat melakukan kejahatan seksual terhadap anak, penyalahgunaan narkotika, dan penyebarluasan konten pornografi anak? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa yang menyebabkan seorang aparat penegak hukum melakukan kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar anak terhindar dari kejahatan seksual dan siber? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami psikolog yang juga dosen psikologi di Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Iqbal. Salam. Bang Iqbal, ini ketika kita lihat aparat penegak hukum melakukan kejahatan, tindak kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ini sebetulnya kalau kita ngomongin assessment secara psikologi, ini sebenarnya apa yang salah di sini? Ya, ini sungguh memprihatinkan ya. Saya kira masyarakat sangat marah. Ya, ini juga menurunkan citra Polri. Di satu sisi juga mengapresiasi Propam bertindak cepat. Karena saya yakin ada banyak fenomena gunung es lagi yang terjadi. Kalau sampai dia bisa berkarir jadi Kapolres, artinya dia sudah melewati tahapan yang panjang. Betul. Dan yang patut saya melihat, walaupun saya tidak mengasesmen pelaku, tapi kalau kita lihat referensi yang ada, bahwa pelaku ini patut diduga adalah pelaku pedofil dan mengalami adiksi pornografi. Karena orang yang kecanduan video porno itu seperti hewan. Dopamin memenuhi otaknya sehingga nggak punya rasa malu dan nggak punya etika dan moral. Nah, lalu bagaimana bisa lolos tes psikologi ketika dia masuk kepolisian, terus naik jabatan pun kan pasti selalu ada assessment psikologi yang dilakukan. Makanya ini mungkin sebagai evaluasi juga dari teman-teman kepolisian untuk bagaimana ke depan, bukan hanya tentang performance, bukan hanya tentang mental, tapi juga tentang kepribadian. Tes-tes kepribadian itu banyak sekali yang bisa mendeteksi, ya, yang bisa mengantisipasi bahwa seorang ini memiliki penyimpangan, termasuk penyimpangan seksual. Untuk itu polisi, teman-teman di kepolisian saya kira harus mencegah ini ke depan. Yang pertama, merazia semua perangkat elektronik, para aparaturnya. Bahwa siapa yang menyimpan
yang menyebarkan konten pornografi itu harus ditindak, termasuk juga perangkat-perangkat di kantor. Ya. Karena pornografi ini sudah lama risetnya, makanya ada undang-undang anti pornografi bahwa kerusakan otak yang menyebabkan manusia seperti hewan, jangankan anak kecil, bahkan anak kandungnya sendiri pun bisa diperkosa, bisa dicabuli oleh ayah kandungnya akibat dari kecanduan pornografi. Nah ini kan menarik ya, Anda menyatakan kecanduan pornografi di sini kan kalau kita lihat mantan Kapolres Ngada ini melakukan 3 kejahatan sekaligus. Betul. Ya kan? Di situ ada kekerasan seksual terhadap anak, Betul. ada pornografi dan narkotika. Berarti ketiga ini memang punya korelasi dan hubungan yang sangat Betul, erat para satu sama lain. pelaku pedofil itu biasanya mengalami kecemasan. Dan untuk mengurangi kecemasan atas dosa-dosanya, dia menyalahgunakan narkoba. Atau dalam satu teori lagi mengatakan bahwa orang yang menggunakan narkoba pun bisa melakukan kejahatan seksual akibat narkoba itu. Ya. Dan yang ketiga adalah sampai dia tega menyebarkannya. Betul. Atau bahkan menjualnya. Ini yang tentu saja sama, sudah seperti hewan. Mana manusia mengeksploitasi anak kecil tanpa rasa bersalah. Jadi kalau kita lihat dalam teori pedofil, memang orang yang benar-benar pedofil itu dia tidak merasa apa yang dilakukan bersalah. Dia menganggap itu normal. Dia menganggap apa yang dilakukan itu adalah hal yang biasa. Dan untuk itu memang kejahatan pedofilia ini harus kita cegah, antisipasi, jangan sampai ada anggota Polri, aparatur pemerintah, siapapun itu, termasuk masyarakat di dunia pendidikan yang melakukan tindak kejahatan terhadap anak. Baik, apakah pedofil ini ujuk-ujuk saja terjadi atau akumulasi? Misalnya dia tadi mengakses video porno atau masa lalunya sebetulnya. Karena kan kita lihat dia adalah seorang polisi yang sudah punya keluarga, ada keluarganya. Betul, saya kira ini adalah proses yang panjang. Pertama, pedofil itu banyak terjadi karena kegagalan membangun relasi dengan orang dewasa. Baik. Makanya para pedofil ini rata-rata memiliki pasangan yang dominan. Mendominasinya sehingga dia tidak punya kuasa. Lalu yang kedua adalah mereka menginginkan anak untuk menyalurkan bahwa dia berkuasa. Jadi rata-rata para pedofil ini adalah kepuasan pernikahannya rendah. Tidak berjalan dengan baik. Rendah. Rendah. Jadi orang yang kepuasan pernikahannya rendah ingin mencari pelampiasan kepada orang yang tak berdaya. Dan anak adalah salah satu yang orang tidak berdaya. Yang kedua juga pengaruh tontonan. Orang-orang yang menonton video porno akan memfantasikannya dalam pikirannya dan akan melaksanakannya dalam tindakannya. Karena fantasi seksual itu menyebabkan mereka menjadi orang yang tidak bisa berpikir normal lagi. Jadi menurut saya kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, bahwa sejak lama para peneliti mengatakan bahwa pornografi merusak, tapi sampai sekarang situs-situs porno masih merajalela dan bebas di Indonesia. Dari teman-teman Komdigi, dari pemerintah, saya kira ini adalah salah satu PR, catatan penting bagaimana melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual. Baik, tapi kalau kita lihat kan dari korbannya, yang ketahuan aja nih ya, Betul. dari 4 ini kan umur 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Artinya bukan semuanya kategori anak, ada juga kategori orang dewasa. Dalam referensi pedofil, ada 2 kategori. Ya, ada pedofil yang eksklusif, di mana dia hanya kepada anak kecil. Tapi ada juga yang non-eksklusif, di mana dia punya istri, dia bisa menikah, dia punya pasangan, tapi dia juga menyukai anak-anak kecil. Jadi kalau kita lihat bahwa pola-pola yang dilakukan pedofil dia tidak dengan kekerasan, tapi dengan bujuk rayu, dengan persahabatan. Makanya sekarang banyak sekali anak-anak yang menjadi korban yang diperoleh melalui media sosial, di mana dia membelikan hadiah, mendekatinya, lalu meminta foto pornonya, lalu mengancam akan menyebarkan konten porno itu kalau anak ini tidak mengikutinya. Ini penting bagi orang tua sekalian untuk mengedukasi anak-anak kita agar jangan sampai menjadi korban grooming namanya. Pendekatan oleh para pedofil di media sosial. Baik. Terus kalau misalnya kita lihat juga dari apa yang dilakukan ini sebetulnya bagaimana cara agar anak-anak kita terhindar dari kejahatan seksual dan siber ini? Betul. Edukasi terus-menerus menurut saya termasuk kehangatan, kedekatan, keharmonisan. Rumah tangga yang harmonis, orang tua yang hangat membuat anak-anak akan mudah bercerita tentang apa yang dialami. Dan sebaliknya, orang tua yang ribut terus-menerus, broken home, itu membuat anak-anak mencari dunia lain. Untuk itu, edukasi terus-menerus ingatkan anak-anak kita, dan yang terpenting adalah Indonesia perlu melindungi anak-anaknya dengan memprotek konten-konten ataupun indikasi-indikasi pedofil, termasuk juga penyimpangan seksual. Dan yang paling dibahayakan, mengerikan adalah mereka ini, para pedofil ini memiliki jejaring. Memiliki komunitas yang mereka saling bertukar konten, saling bertukar video, bahkan ada industrinya. Yang ini tentu saja harus diberantas, harus bisa ditegakkan hukum dan dirazia di dunia ruang maya kita. Baik.
Ini kan ketika kita ngomongin pedofil ini kejahatan yang katakanlah terjadi 1 lawan 1 atau 1 lawan banyak. Tapi kan yang menarik di sini adalah ketika ada penyebaran konten pornografi yang dilakukan. Betul. Ini apa? Ini yang sungguh mengerikan fenomena ini, bagaimana seorang berpangkat AKBP tega mencabuli anak kecil umur 6 tahun, menyebarkannya, dan lagi-lagi karena kerusakan otak, karena penyimpangan dan gangguan psikologi yang dia alami, dia menganggap apa yang dia lakukan itu tidak masalah. Dia menganggap itu normal. Disitulah penyakit dia. Untuk itu memang orang-orang seperti ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan kalau memang dilakukan intervensi itu pun juga susah. Karena apa? Karena ini sudah memproses, karena belief system dia, keyakinan diri dia. Dia menganggap bahwa berhubungan seksual dengan anak kecil itu adalah hal biasa. Disitulah penyakitnya. Kalau berbeda dengan orang normal, makanya kalau ada orang yang berhubungan seks dengan anak kecil lalu dia merasa bersalah, dia bukan pedofil. Tapi orang yang dikatakan pedofil adalah ketika dia melakukan hubungan seksual, menyebarkan, dia nggak merasa bersalah. Di situ penyimpangannya. Betul. Ini kan karena ya itu tadi, begitu ini disebarkan dalam bentuk pornografi, ditaruh ke situs tertentu, apakah memang ini penyaluran hasrat dan kelainan seksual yang terjadi sama tersangka ini? Karena mereka nanti akan bertukar info, bertukar video. Fantasinya semakin rusak. Jadi pornografi itu mengeluarkan dopamin di otak kita. Dan kalau otak kita penuh dengan dopamin, itu akhirnya kita nggak punya rasa malu. Makanya ada perilaku incest, berperilaku seksual dengan hewan, termasuk dengan saudara kandung, ibu kandung, itu terjadi juga akibat kerusakan otak. Jadi lagi-lagi pornografi sangat berbahaya. Jangan anggap remeh dengan pornografi. Karena ibu sendiri pun bisa jadi korban, anak sendiri bisa menjadi korban. Dan ini jadi PR pemerintah kita. Baik, untuk orang yang kecanduan pornografi atau mereka bahkan yang misalnya menjadi tersangka atau pelaku seperti ini, apakah masih bisa diobati? Bisa disembuhkan? Ya tentu saja, perlu intervensi, perlu rehabilitasi, perlu terapi yang memerlukan waktu dan nggak mudah. Ada dengan pendekatan farmako, dengan obat, membuat untuk mengurangkan dorongan seksualnya. Ada dengan kognitif behavior terapi namanya, untuk bisa mengubah kognitifnya, termasuk juga dengan pendekatan-pendekatan sosial dan keagamaan. Jadi saya kira ini menjadi momen penting dan pelajaran penting bagi tubuh kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai, bagaimana ke depan jangan sampai ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelaku kejahatan menjadi pemimpin di negeri ini. Baik, menjadi momentum bagi aparat penegak hukum dan semua pihak tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Iqbal telah bergabung berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu.